Kalau nanam buah itu kan kita nanam benihnya dulu, dirawat tumbuh, jadi pohon, jadi buah, baru dipetik. Ada yang sudah kerja keras demikian, besok mau panen, malam diambil orang. Anda yang ikut tender, hasilnya diambil orang. Anda yang usaha, hasilnya diambil orang. Itu semua bisa terjadi ya akhi, yang kita hadapi. Wabasyiris sabirin. Nah ini yang hebat, ini yang mau saya katakan, ini solusinya. Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat menjalani ujian itu. Di jawaban pertama, temanya, jika ujian itu datang, jawab oleh Quran, bersabarlah. Belum selesai ini, pemahamannya begini. Kalau Nabi berikan berita gembira pada kita, kitanya gembira nggak? Saya ulang ya. Kalau Nabi ngasih kabar gembira ke kita, kitanya gembira nggak? Yakin? Baik. Kalau gembira, berarti nggak boleh ada keluhan. Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Bapak naik pangkat. Ya, kok kenapa mesti saya? Bapak dapat uang 1 miliar. Aduh, kenapa harus sekarang? Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Nggak ada meratap, nggak ada marah-marah. Kan gembira, masa gembira marah? Jadi ada orang hebat dapat ujian malah gembira. Itu gimana cara memahaminya tuh? Diuji malah gembira. Normalnya dalam tanda petik yang belum paham ilmu, diuji itu biasanya sedih. Biasanya berusaha untuk nunggu waktu, kapan semua ini akan selesai. Kenapa mesti saya ya Allah? Ya memang kamu. Ini beda, ini ada ilmunya. Kok bisa diuji tapi malah gembira? Terima kasih ya Allah, menitipkan ujiannya kepada saya, bukan pada yang lain. Nah ilmunya seperti apa? Kita teruskan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika objeknya kemudian dihadirkan, siapa orang-orang yang bisa sabar itu? Lihat, walanabluwannakum, kita semua dikhitab nih, nggak ada satupun. Tapi ketika dimasukkan pada golongan orang hebat yang bisa senang menghadapi ujian, dibentuk lagi komunitas yang baru, orang-orang khusus, bukan orang biasa. Biasanya orang sedih, yang ini malah senang. Siapa orang ini? Ditawarkan oleh Allah, Anda mau masuk gak pada golongan itu? Maka dirubah kalimatnya menjadi alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Bentuknya ini isim mausul konjungsi, bentuknya jama, bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, lintas gelar sosial. Jadi kita diajak oleh Allah ya, jadi nggak terbatas pada kiai saja. Kiai nggak tahu ilmunya sedih juga. Bukan terbatas pada ustadz saja, tidak. Kita semua ditawarkan, mau nggak punya gaya hidup yang menghadapi apapun senang. Bukan hatinya aja, pikirannya senang, fisiknya senang, gitu, semua nyaman. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Orang-orang hebat ini terbuka tawarannya, ialah orang yang idza asabathum. Idza ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Idz ketemu mudhari maknanya madhi. Idza ketemu past tense maknanya present. Continuous future. Ya. Idza asabathum, apabila mereka menghadapi ujian yang sedang ada di hadapannya. Diuji, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, berkata. Jadi boleh katakan pada hati kita, keluarkan kalimatnya. Kita punya ayatnya, katakan pada hati kita. Pertama, nanti saya detilkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ya. Idza asabathum musibah. Tadi satu sudah saya urai, kalau hidup pasti diuji, maka bersabarlah. Yang kedua, ujian itu ternyata semua yang kita alami itu sifatnya ujian. Jadi Anda jangan batasi yang kita alami jadi ujian itu yang kita pandang jelek saja. Tidak. Tidak. Semua ini ujian. Ini saya ketemu Anda, ini ujian saya nih.
Ini semua yang kita alami ujian. Musibah itu dari kata asaba yusibu, yang kita alami, yang menimpa kita. Setiap yang kita alami itu musibah, bentuknya dua. Ada musibah suka, caranya syukur. Ada musibah duka, caranya sabar. Contoh musibah syukur di Quran di surat apa? 27. Surat apa itu? An-Naml. Ayat berapa? Ayat 40. Di lisan siapa? Nabi Sulaiman. Liyabluwani aashkur am akfur. Jadi begitu ditampakkan istana Bilqis di hadapannya, ya, oleh satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, muncul Nabi Sulaiman itu ingat, saya punya kemampuan dengan izin Allah menaklukkan awan, kemampuan bicara dengan hewan, kemampuan mengendalikan jin dan sebagainya. Lalu ditampakkan pembuktiannya. Apa kalimat pertamanya? Ini ujian bagi saya, apakah semua nikmat yang menyenangkan ini saya syukuri atau tidak? Jadi jangan Anda kira, maaf, ujian itu pada sesuatu yang duka saja. Yuk kita pindah teknisnya. Bagaimana teknisnya sabar, bagaimana teknisnya kita mengarahkan ini kembali kepada Allah. Satu, Quran surah kedua, ini kita detilkan. Di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Tanamkan itu dulu. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kita sederhanakan bahasanya. Tidak mungkin Allah menguji kalau Anda tidak mampu. Jadi kita hidup pasti diuji. Nah, ujian yang Allah berikan kepada kita itu diberikan ketika kita dipandang mampu. Kalau nggak mampu nggak akan diuji. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah, ibu, seberat apapun, itu artinya ibu dinilai mampu, Adi Hidayat tidak mampu. Karena itu ujian yang Anda alami tidak diberikan kepada saya, kepada Anda, karena Anda dinilai mampu. Kalau nggak mampu nggak akan dikasih. Itu harus yakin. Makanya kita baca Quran pertama pakai iman. Kalau nggak pakai iman susah. Quran tuh perlu pakai iman. Dibuka dengan kalimat iman. Untuk menguatkan iman. Jadi yakinkan dulu pada diri kita. Setelah yakin tanamkan motivasi diri kita. Tidak mungkin saya diuji kalau saya nggak mampu. Itu. Ini bagian satu. Ya, jadi apapun yang kita alami dalam hidup, kalau sudah ditakdirkan kita menjalani itu, artinya kita mampu menyelesaikannya. Maka pindah ke Quran surah Al-Insyirah, surah 94. Alam nashrah wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al fa idza wa ila. Apa artinya insyirah? Lapangan. Bagus. Kalau nggak ada hadiahnya semua pengen jawab cepat tuh. Memang luar biasa. Insyirah itu sesuatu yang lapang dan luas, lebar. Kenapa surat ini muncul? Al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sababi. Tidak khusus saja kisah tentang asbabun nuzulnya, tapi pesan besarnya keumuman lafadznya untuk kita. Perhatikan baik-baik, ini poin pentingnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diuji, kunci paling besar perannya ada di sini, di hati. Ini yang mengendalikan. Fisik kita hanya mengeksekusi. Kalau hatinya bagus, semua ujian itu ringan. Tapi kalau hatinya jelek dan sempit, sekecil apapun ujian terasa besar. Maka ayat ini ingin memberikan satu panduan kepada kita, lapangkan hatimu di setiap saat, sehingga masalah apapun yang dihadapi jadi kecil. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dulu itu engkau punya banyak masalah, aku selesaikan. Ini Anda berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bukankah sepanjang hidup, alhamdulillah, kita sudah mengalami banyak masalah? Kalau dikumpulkan, kalau mau tahu setiap punya masalah, catat satu-satu supaya Anda tahu berapa masalah yang sudah Anda hadapi selama hidup. Ini sampai sekarang ratusan ribu, jutaan masalah sudah kita hadapi. Allah sudah lapangkan hati kita, diselesaikan. Kenapa yang ribuan masalah yang lalu kita selesai nyaman, dengan satu masalah kita merasa berat?
Aku sudah lapangkan hatimu sehingga ribuan masalah di masa lalu bisa selesai. Kenapa dengan satu masalah yang sekarang engkau begitu berat? Barangkali engkau sempitkan hatimu itu. Secara psikologi kalau sekarang punya masalah, lihat masa lalu. Yang dulu aja selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Nah itu maksudnya. Katakan. Ya akhi, hati kita ini diciptakan oleh Allah walaupun kecil, isinya lapang. Untuk apa? Memudahkan semua masalah dihadapi. Bahasa bebasnya begini, saya sudah lapangkan, kenapa engkau sempitkan? Sehingga masalah yang bisa engkau alami dengan mudah itu menjadi berat. Bukan karena berat masalahnya, tapi karena sempit hatinya. Alladzi kalau dhahrak, itu yang membuat kita itu berat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepikiran, dikasih ayam nggak mau. Kenapa nggak dimakan? Ayam belum digoreng. Kalau yang pertama, tidak mungkin saya diuji kalau saya nggak mampu. Mampu. Yang kedua, pasti ada solusinya, pasti bisa. Nah, katakan pada diri kita itu, saya mampu, saya bisa. Ini pasti selesai. Katakan, supaya termotivasi. Nah, nanti setelah itu, jangan sampai di situ aja. Pasti bisa, pasti bisa. Tapi nggak ada ikhtiarnya, ya tetap nggak akan selesai. Fa'idha faraghta. Mitigasi masalahnya apa sih sebetulnya? Kenapa ini sulit sekali? Apa masalahnya? Apakah masalah fisikal, intelektual, atau spiritual? Ini kok kerja susah sekali, melamar sudah kemana-mana, tolak lagi, coba dicek. Mungkin bukan kurang pintar, mungkin bukan kurang muter, kurang usaha, mungkin kurang dekat sama Allah. Sehingga nanti paham hikmah.